Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 12. Ibu bapak dan saudara-saudari akan baca ayat 13 pada ayat 20. Nanti kita bersama-sama. Mari kita mulai membaca firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Mari bersama-sama. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kerja sama tim sebagai tubuh Kristus. Kerja sama tim sebagai tubuh Kristus. Saya mau menceritakan satu kegiatan orkestra yang besar di Opera House Metropolitan di New York. Konduktor yang terkenal Arturo Toscanini memberikan kritik membangun kepada wanita yang menjadi penyanyi solo utama. Namun karena perempuan ini terlalu sombong untuk menerima saran sang konduktor tadi, penyanyi solo utama ini menyambut dengan jengkel, "Akulah bintang dalam pertunjukan ini." Toscanini menjawab dengan bijak dan mantap, "Nyonya, dalam pertunjukan ini sama sekali tidak ada yang menjadi bintang." Itulah jawaban yang bijaksana tanpa harus menjatuhkan juga, tetapi menyadarkan kembali apabila membangun suatu orkestra untuk menjadi harmoni, maka semua hal harus diperhatikan, bisa bekerja sama dengan baik. Jadi tidak ada bintang dalam satu grup. Dalam satu tim tidak ada bintang yang lebih menonjol daripada yang lainnya, sebab hasil kerjasama tim adalah harmoni yang akan diperdengarkan kepada penonton maupun ke dunia ini. Tentu hal ini juga berlaku bagi gereja Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama ini mengingatkan mereka ketika sudah mulai muncul kelompok-kelompok dan perpecahan. Aku adalah golongan Apolos, aku adalah golongan Paulus. Pada saat itu Paulus mengatakan, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Ada yang menabur, ada yang menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Yang memberikan hasil akhir nanti di finishnya, di ujung sana adalah Tuhan Allah sendiri. Dalam hal ini perlu disadarkan kembali jemaat di Korintus untuk bisa bersatu kembali tanpa harus menonjolkan diri apakah dia dari golongan mana atau golongan mana. Sebab memang sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka terdiri dari berbagai latar belakang. Ada orang Yahudi, tentu dengan gaya dan identitas agama Yahudinya. Ada orang Yunani yang coba mengandalkan kepintaran intelektualnya. Di sana mereka ada juga
budak, doulos, hamba, yang mungkin derajat hidupnya dipandang lebih rendah daripada yang lain. Ada juga orang merdeka. Ada waktu itu kewarganegaraan Romawi sebagai punya kartu atau paspor Romawi itu dianggap sebagai satu kelas yang tertinggi. Tetapi siapapun mereka dari berbagai latar belakang itu, ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka sudah dibaptis di dalam Roh melalui sarana air, tetapi dibaptis dalam satu nama. Mereka sekarang menjadi satu tubuh. Gambaran atau analogi tentang tubuh ini sangat ideal sekali untuk menjadi perenungan bagi kita sampai pada saat ini. Menjadi satu tubuh. Memang banyak anggota, banyak orang dengan latar belakang berbeda-beda, identitas, ya sedikit bisa menyinggung body shaming-nya, apakah gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, dan lain-lain, sipit atau tidak sipit, hitam atau putih, ada yang seperti itu. Tetapi ketika sudah menjadi satu di dalam Kristus, itu adalah karya Allah yang sudah hadir di dalam hidup manusia, dalam hidup pengikut Kristus, dalam hidup jemaat Korintus, maupun dalam hidup orang Kristen sampai zaman ini. Menyadarkan kita bahwa kita disatukan di dalam tubuh Kristus. Memang sebelumnya kita berbeda-beda, sebelumnya kita mengandalkan ego kita masing-masing. Mungkin aku orang kaya, mungkin aku orang hebat, mungkin orang tua aku tokoh, mungkin dan lain-lain sebagainya, mencoba mengatasi yang lain. Tapi ketika disatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus, yang utama sekarang adalah kehendak kepala. Kepala tubuh Kristus adalah Kristus sendiri. Kerja tim dalam tubuh Kristus menjadi sangat penting. Kerja tim berarti kita harus rela mendengar. Kerja tim berarti kita harus bersedia untuk menahan dan juga mengerem diri, keinginan dan pikiran diri sendiri, mencoba apa yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan mahasiswa, salah satu konsep untuk bisa mendengarkan orang lain pelayanan kami sampai saat ini, apabila seseorang berbicara kepadamu, cobalah renungkan bahwa dia berbicara dan mengatakan apa rancangan dan kehendak Tuhan. Coba kosongkan dirimu, dengarkan apa yang disampaikan. Apakah ada di sana rancangan dan kehendak yang sesuai dengan firman Tuhan? Tentu itu bukanlah pekerjaan mudah, karena kita mempunyai latar belakang, mungkin pengalaman, wawasan, buku-buku yang dibaca. Satu tim yang bisa berhasil bekerja apabila mau mendengar orang lain. Tetapi bukan pula hanya satu orang yang mau didengarkan. Karena lebih lancar berbicara, maka yang satu orang ini lebih banyak bicaranya. Yang lebih banyak bicara pun harus ada juga waktunya untuk sedikit berbicara. Kerja sama tim sebagai satu tubuh Kristus adalah sangat penting sekali di zaman sekarang ini. Sama seperti orkestra tadi. Bila kita sadar sebagai tubuh Kristus, maka sebenarnya tidak ada bintang satu atau dua orang saja. Karena Roh sudah bekerja untuk mempersatukan kita melalui proses yang ajaib, proses yang misteri. Karena Roh itu juga sudah bekerja mendahului para hambanya, mendahului untuk memberi kesadaran, menginsafkan. Roh itu adalah sarana Allah untuk menginsafkan manusia tentang dosanya. Roh itu yang menarik kita untuk percaya kepada Kristus. Roh itu yang bekerja menarik kita membuat keyakinan
keyakinan pada orang tua kita atau pada kita ketika dewasa untuk menerima baptisan. Dan Roh itu yang bekerja sampai saat ini untuk membentuk, menyempurnakan kita sebagai pengikut Kristus. Pengalaman kita sebagai tubuh Kristus berarti kita semua adalah orang yang percaya kepada Kristus. Pengalaman kita tentang Tuhan ini berarti kita akan terpanggil untuk melayaninya, sama seperti nyanyian tadi. Aku akan meninggalkan ibu bapakku, meninggalkan saudara-saudaraku untuk memenuhi panggilanmu Tuhan. Walaupun itu ada semangat yang harus dijalani. Oleh karena gerakan dan pekerjaan Roh itu, kita akan berusaha menghasilkan buah, walaupun tidak selamanya harus buah yang berhasil dan bagus. Kadang-kadang buah yang gagal. Tetapi kita tidak akan putus asa. Tidak ada frustasi yang membuat kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Roh itu yang membuat kita sadar akan kebutuhan dalam persekutuan dengan Allah. Roh yang sama membuat kita sadar bukan untuk memuliakan diri seperti perempuan tadi yang ingin jadi bintang, tetapi mau mencoba dan berusaha terus untuk memuliakan Tuhan, bukan bejana manusianya. Kita ini adalah bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Roh Tuhanlah yang membuat bekerja bejana tanah ini menghasilkan buah-buah sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Bila demikian, kerja tim sebagai tubuh Kristus perlu kita miliki di zaman sekarang ini. Manajemen satu lembaga membutuhkan kerjasama. Berapa waktu yang lalu kita bersyukur ada presiden seperti Bapak Joko Widodo. Dia mengatakan kelak ke depan, apakah 10 atau 15 tahun lagi, yang membedakan satu negara bukan lagi soal kaya atau miskinnya, bukan lagi negara maju atau negara tidak maju, bukan lagi soal negara adidaya atau negara kecil. Di masa depan yang membedakan satu negara yang lebih hebat dengan negara yang lain adalah tempo, waktu, kecepatan kerja. Itulah yang akan menonjol ke depan. Negara mana yang lebih cepat? Tidak akan ada lagi perbedaan antara dunia ketiga atau dunia yang sedang berkembang dengan negara yang maju sekalipun. Sebab negara yang maju sekalipun ternyata bisa menjadi tidak maju ketika terjadi perang. Tetapi bagaimana bisa menjadi negara atau suatu organisasi atau lembaga untuk bisa bergerak cepat apabila tim kerjanya mempunyai kesadaran sebagai tubuh Kristus. Apabila tubuh ini dicubit di bagian tangan ini, aduh, kata mulut, berarti seluruh tubuh ini merasakan sakit. Tetapi apabila satu tubuh bersuka cita, dapat bayangkan kalau Anda dapat sepatu baru, kakimu yang pakai sepatu baru, tapi seluruh dirimu bergembira. Satu bagian anggota tubuhmu mendapat sesuatu yang baik, maka seluruh tubuhmu juga bisa bergembira. Bersuka bersama, berduka bersama, sakit bersama, tertawa bersama sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, kerja tim dalam pelayanan sebagai tubuh Kristus adalah pekerjaan menabur dan menyiram. Bukan yang menabur yang persoalan yang pertama yang harus ditonjolkan, bukan yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kesadaran ini sebagai tubuh Kristus adalah sangat penting kalau gereja kita mau maju, kalau pelayanan kita mau maju. Tidak akan ada kecepatan kerja atau hasil kerja yang baik apabila kita, aku yang menabur. Ini kadang-kadang dalam bahasa Batak siswan bulu. Kalau bahasa Karonya apa namanya? Simantek Kuta. Kalau masih ada yang ingat, kalau mudah-mudahan saya tidak salah. Seolah-olah dia bangga bahwa dialah yang memulai kampung itu, yang memulai gereja itu. Lalu yang lain-lain yang bagus-bagus itu tidak perlu lagi.
Ini yang kadang-kadang menjadi penghambat untuk pertumbuhan dan kemajuan satu gereja. Oh, ada lagi yang berkata, aku yang menyiram, aku memberikan biaya untuk pembangunan. Kalau bukan aku nggak jadi gereja ini. Apabila orang-orang sedemikian saja yang paling menonjol, maka kita sudah melupakan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kristus adalah pemberi pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah sesuai dengan waktunya Tuhan, karena itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Bila kita sadar, apabila kita mengimani, apabila kita juga mengalami sebagai anggota tubuh Kristus satu sama lain, maka kita akan bisa bekerja sebagai tim. Kita akan bisa mempercepat tempo kerja kita. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan hasil panen yang jauh lebih besar dari yang kita prediksi. Kerjasama tim sebagai tubuh Kristus dibutuhkan di SPT ini. Kita bersyukur ada mitra kita secara internasional dan keluarga Bapak dan Ibu Kim. Kita bersyukur ada para dosen yang mau terpanggil untuk itu di tempat ini. Kita bersyukur untuk mahasiswa dan semua yang berperan, bahkan sampai kepada tukang masak di dapur pun harus bisa bekerja sebagai satu tim. Dengan demikian, nama Tuhan akan dimuliakan. Dengan demikian, hasil akan berlipat ganda kemudian hari. Bisa hasilnya 30%, 60%, bisa 100%, bahkan lebih. Karena Tuhan yang dimuliakan. Menghadapi zaman kita ke depan ini, tahun-tahun ke depan akan disebut sebagai tahun emas di Indonesia. Tahun-tahun yang akan lebih banyak generasi produktifnya, karena disebut sebagai demografi plus demografi. Bagaimana saudara-saudari sekarang ini bisa berperan untuk menjawab begitu besarnya usia produktif di tahun-tahun 2030 nanti sampai 2045. Tentu ini membutuhkan kreativitas, membutuhkan inovasi, membutuhkan kecepatan, tetapi di atas semuanya itu betapa sangat pentingnya. Semakin luas jaringanmu, semakin besar tim kerjamu, maka akan semakin besarlah hasil yang akan dicapai. Kita tidak bisa hidup sendiri lagi. Kalau mau maju dan cepat, kita harus bekerja sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita.